Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya dalam acara Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Sebelum Bapak Ibu Saudara memulai aktivitas di sepanjang hari ini, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pagi yang indah ini kami umat-Mu datang di hadapan hadirat Tuhan mengucap syukur. Tuhan bangunkan kami di pagi hari dengan tubuh yang sehat dan kuat. Sebelum kami memulai aktivitas kami akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami memahami kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk membaca Alkitab dari Efesus pasal 3 ayat 14 sampai ayat 21. Efesus pasal 3 ayat 14 sampai ayat 21. Firman Tuhan demikian. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Doa itu penting dalam kehidupan orang percaya. Doa dapat berupa doa pribadi atau doa syafaat bagi orang lain. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Perjanjian Lama kita mengetahui bahwa
Abraham pernah berdoa untuk kota Sodom dan Gomora. Abraham pernah bersyafaat untuk kota Sodom dan Gomora karena Tuhan sudah merencanakan untuk membinasakan kota Sodom dan Gomora, dan Abraham teringat akan keponakannya Lot, istrinya dan anak-anaknya, sehingga Abraham berdoa untuk kota Sodom. Sekiranya ada 50 orang benar di kota Sodom dan Gomora, apakah engkau jadi memusnahkan kota itu? Tuhan bilang tidak, dengan adanya 50 orang percaya. Terus Abraham berdoa lagi, apakah engkau akan memusnahkan kota itu dengan 40 orang percaya? Tuhan bilang tidak, dengan 40 orang percaya. Abraham berdoa lagi, Tuhan, apakah engkau akan memusnahkan kota itu dengan 30 orang percaya? Tuhan bilang tidak, dengan 30 orang percaya. Abraham berdoa lagi, Tuhan, apakah engkau memusnahkan kota itu dengan 10 orang percaya? Tuhan bilang tidak, dengan 10 orang percaya. Tetapi setelah dicek tidak ada 10 orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga hanya Lot, istri dan ketiga anaknya yang diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan tahu akan kebutuhan kita. Tuhan tahu akan keperluan kita sebelum kita berdoa kepada Tuhan. Tetapi Tuhan menginginkan supaya kita berkomunikasi dengan Dia di dalam doa. Oleh sebab itu, Yesus mengajar murid-muridnya berdoa dengan doa Bapa kami. Jadi doa itu penting. Tuhan tahu kebutuhan kita, tetapi Tuhan rindu supaya kita berkomunikasi dengan Dia di dalam doa. Dan Tuhan menjawab doa kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Doa Paulus. Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21. Paulus berdoa untuk jemaat di Efesus. Doa Paulus di dalam ayat 16, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kemudian di dalam ayat 18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Ayat 19b, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi itu doa syafaat Rasul Paulus untuk jemaat di Efesus. Dan di penutup doa Paulus ayat 20 dan 21 dikatakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam setiap permohonan kita, baik permohonan pribadi maupun permohonan
syafaat untuk orang lain. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus ayat 20, Efesus pasal 3:20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dalam permohonan kita, Tuhan tahu semua kebutuhan kita. Dan Tuhan menjawab doa kita jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Karena Tuhan lebih tahu akan segala keperluan kita. Tuhan lebih tahu apa yang saudara butuhkan dalam hidup saudara. Tuhan tahu apa yang saudara butuhkan untuk keluarga saudara. Tuhan tahu apa yang jemaat saudara butuhkan. Seperti doa Paulus. Jadi Tuhan menginginkan kita berdoa sesuai dengan segala kebutuhan kita. Tetapi Tuhan jauh lebih mengetahui segala permohonan kita. Tuhan lebih banyak tahu tentang keperluan kita. Oleh sebab itu dalam akhir doa Paulus untuk jemaat di Efesus di dalam ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Tuhan menjawab doa kita lebih dari yang kita butuhkan. Tuhan menjawab doa kita lebih daripada yang kita perlukan. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Saudara-saudara, ada satu teladan doa di dalam perjanjian lama, yaitu doa Salomo. Ketika Salomo menjadi raja, setelah Salomo diurapi menjadi raja Israel, dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengaruniakan dia hikmat untuk memutuskan perkara rakyatnya, memutuskan dengan adil perkara rakyatnya. Dan Tuhan mengabulkan doa Salomo, mengaruniakan Salomo hikmat yang luar biasa. Hikmat yang diperoleh Salomo, tidak ada raja yang berhikmat sebelum dia, dan tidak ada raja yang berhikmat sesudah dia. Dan karena Salomo hanya meminta hikmat untuk memutuskan perkara rakyatnya, Tuhan menambahkan kepada dia umur panjang dan kekayaan. Itulah jawaban Tuhan bagi doa orang yang percaya. Jauh lebih banyak dari yang kita pikirkan atau yang kita doakan. Tuhan menjawab doa kita jauh dari yang kita panjatkan. Jauh lebih banyak dari yang kita pikirkan. Demikian jawaban doa orang yang percaya. Firman Tuhan berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami persembahkan kepada Tuhan. Karena di pagi ini Tuhan sudah melawat kami umat-Mu. Tuhan hadir di tengah-tengah kami oleh Roh-Mu yang kudus dan sudah menyapa kami lewat pembacaan dan pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami dan mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami, untuk kami boleh rajin berdoa. Dan Tuhan menjawab doa kami jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan dan pikirkan. Terima kasih Bapa. Kami akan memulai
aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tuhan sertai kami, Tuhan berkati kami, sehingga apa yang kami lakukan berhasil. Inilah doa, permohonan dan ungkapan syukur kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari GKPO Halim Perdana Kusuma, saya mengucapkan selamat beraktivitas, sehat dan sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.